Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisa sinyal dalam domain frekuensi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Lukman Firdaus, ada saya sendiri Nabila Khairunisa, dan ada Tasya Sabila. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk mengubah suatu fungsi atau sinyal dalam domain waktu menjadi representasi frekuensi. Dengan kata lain, transformasi Fourier memungkinkan kita untuk melihat komponen frekuensi apa saja yang ada dalam suatu sinyal. Untuk menghitung frekuensi dari suatu sinyal, sebuah implementasi diskrit dari analisa Fourier dapat digunakan, yang kemudian lebih disempurnakan dengan suatu algoritma yang kita kenal sebagai fast Fourier transform atau FFT. Lalu selanjutnya ada topik utama kita yaitu hasil percobaan. Di sini percobaan pertama yang akan kita lakukan yaitu mengenai fenomena GIT. Yang kedua, pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal. Ketiga, ada pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Dan keempat, ada pengamatan frekuensi pada kombinasi 4 sinyal. Nah, pada saat kita sudah berbagi banyak hasil percobaan, kami telah melakukannya berbagai ujinya di MATLAB. Nah, untuk bentar saya screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat kita sudah berhasil mencoba hasil percobaan dengan 4 nomor. Untuk yang pertama itu fenomena GIT. Nah, di fenomena GIT itu kan di nomor 1.A ya. Nah, itu tuh kan disuruh membangkitkan program yang telah diberikan di soalnya. Nah, program yang dibangkitkan tuh grafiknya tuh seperti ini dan kodenya tuh seperti ini. Sebenarnya eh, saya udah coba ya di grafik eh, kode yang ibu diberikan, namun masih error. Jadi saya ubah-ubah dikit. Nah, pada saat masukkan jumlah sinyal itu saya mencoba untuk masukkan jumlah sinyal 3 gitu. Nah, untuk di ini di satu titik B ini memberikan jumlah sinyal sama dengan 5. Iya, untuk ini kan yang 3 ya. Nah, untuk 3 ini tuh kan puncaknya tuh eh, dia tuh apa ya? Bisa disebut dia tuh tidak sempurna gitu gelombang ini. Jadi pada saat di puncak dia membentuk gelombang lagi. Tuh. Lalu selanjutnya ada di jumlah sinyal 5 juga sama. Nah, di jumlah sinyal 7 tuh gelombangnya tuh malah makin banyak gitu. Tuh bawahnya juga sama. Namun untuk ininya tuh sama ya, dia hanya beda di puncak-puncaknya tertentu gitu dengan jumlah sinyalnya juga yang tertentu. Nah, lalu ini yang terakhir yaitu apabila jumlah sinyal dimasukkan input sebanyak 100 tuh dia tuh kan dia tuh di atas tuh seperti persegi gitu. Sebenarnya itu tuh puncak ini ya, kayak yang kayak gini nih. Eh, nah, puncak gelombangnya kayak gini. Namun jika lebih dilihat dia tuh seperti persegi pendekatan pendekatan terhadap sinyal persegi. Nah, lalu fenomena apa yang didapatkan tentang sinyal persegi? Apa sih kaitannya dengan sinyal sinus? Nah, yang pertama tuh, pendekatan terhadap sinyal persegi itu melalui deret Fourier. Nah, sinyal persegi dapat diapromosikan menggunakan gabungan sinusoid dengan menambahkan lebih banyak komponen sinusoid dalam aproksimasi sinyal yang dihasilkan cenderung mendekati bentuk sinyal persegi yang ideal. Lalu ada fenomena gelombang. Nah, fenomena gelombang ini sinyal persegi yang merupakan sinyal dengan karakteristik tajam pada perubahan. Nah, sebenarnya terdiri dari berbagai gelombang sinusoid
sinusoidal dengan frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, melalui banyaknya gelombang ini, nah sebagai jumlah tak terbatas gitu dari gelombang-gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang merupakan kelipatan dari frekuensi dasar. Lalu apa sih kaitannya dengan sinusoidal? Yaitu adalah melalui konsep deret Fourier sinyal persegi sebagai sinyal yang kompleks dapat diuraikan menjadi gabungan-gabungan sinyal sinusoidal dengan amplitudo fase yang sesuai. Mungkin selanjutnya yaitu pengamatan frekuensi sinyal tunggal. Bentar ya, saya untuk ininya saya cek terlebih dahulu soalnya ya. Saya ini dulu. Nah, untuk yang percobaan hasil kedua itu, bentar saya share terlebih dahulu lagi. Nah, sudah terlihat ya. Nah, kan di soal tuh ya, maaf, kami itu kan disuruh untuk menjalankan program yang diberikan kode ini dari soalnya. Nah, untuk dijalankannya itu, nah ini grafiknya. Nah, program ini tuh saat dibangkitkan sinyal sinus frekuensi F 5 Hz dan amplitudo 1 volt. Lalu ini juga, ini tuh nomor 2B tuh. Nah, ini tuh program saat memanfaatkan fungsi FFT untuk mentransformasikan sinyal ke dalam domain frekuensi. Sebenarnya untuk mentransformasikan tuh harusnya nanti tuh kayak gini nih contohnya. Nah, kayak gini. Nanti itu yang di atas ini tuh digabungin yang di sini. Nanti ditransformasikan. Jadi dia tuh akan munculin dua grafik ini. Nah, ini tuh sekalian nomor UAS nomor 2C ya. Nah, pada saat ini tuh udah termasuk ditransformasikan. Nah, ini pada saat grafik dimasukkan F1 sama dengan 5. Tuh, di sini kan F-nya sama dengan 5 ya. Nah, lalu bagaimana dengan nilai F1 sama dengan 10? Nah, F1 sama dengan 10 dia tuh untuk frekuensinya dia tuh berubah tuh, yang asalnya 5 menjadi 10, dan grafik time-nya juga tuh dia tuh kayak lebih banyak juga gitu. Jadi semakin banyak tuh dari F1 F20 tuh dia tuh akan menghasilkan gelombang yang banyak gitu. Namun untuk frekuensinya sendiri tuh sama saja. Nah, dia tuh hanya bergeser ke kanan sesuai dengan inputan F1 apa yang mau dimasukkan gitu. Nah, jadi grafik pada gambar sinyal ini menghasilkan dua subplot. Subplot pertama menampilkan sinyal sinusoidal dalam domain waktu, sementara subplot kedua menampilkan magnitudo dari transformasi Fourier dari sinyal tersebut dalam domain frekuensi dengan mengubah nilai F seperti F5, 10, 20 atau dan seterusnya, bahkan atau lebih banyak ya, akan mengubah frekuensi gelombang sinusoidal yang menghasilkan nilai F yang lebih tinggi, akan menghasilkan gelombang dengan osilasi yang lebih cepat dalam satu periode. Mungkin selanjutnya itu, nah ini yang nomor 2D. Nah, pertama tuh kita dikasih soal untuk membangkitkan programnya itu. Nah, ini bukan dibangkitkan sih, maksudnya tuh disuruh mengubah amplitudo menjadi 2 volt. Nah, untuk mengubah amplitudonya nih, di sini saya beri komentar 5 volt, soalnya waktu saya coba itu di akhir-akhir tuh, yang terakhir itu, nah 5 volt. Nah, yang pertama tuh pada saat nilai F1 20 dan mengubah amplitudo menjadi 2 volt, dia sebenarnya grafiknya sama tuh, sama kayak gini karena dari program, maaf. Nah, dari programnya tuh saya ngambilnya program ini yang F1 sama dengan 20, otomatis berarti time-nya juga akan sama, namun di frekuensinya tuh berbeda. Nah, perbedaannya tuh dari sini. Dia tuh ketinggiannya tuh 0 sampai 60 ya. Namun di sini tuh berubah tuh dari minus 2 sampai 2 atau yang di sini 0 sampai 100. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana jika nilai F120 mengubah amplitudo menjadi 4 volt? Nah, tuh grafiknya tuh masih kurang sama ya, masih nggak beda jauh maksudnya gitu. Untuk time-nya itu sama saja tuh dari bentuk gelombang, namun yang perbedaannya itu ya dari minus 4 sampai 4 tuh dari nilai F1
satunya tuh masih sama aja. Yang beda itu dari ketinggiannya sama yang frekuensinya juga. Di sini berubah menjadi 0 sampai 200. Nah, lalu nilai F1 20 saya mengubah menjadi 5 volt. Nah, untuk menjadi 5 volt maka dia otomatis dari minus 5 sampai 5 itu ketinggian dari time-nya. Untuk dari frekuensinya mungkin dia akan lebih tinggi dikit ya dari yang tadi yang asalnya dari 0 sampai 200, di sini 0 sampai 300. Nah, mungkin itu ya dari grafik yang telah saya coba. Nah, yang terjadi pada sinyal diberikan itu menghasilkan dua subplot. Subplot pertama yang menampilkan sinyal sinusoidal dalam domain waktu dengan amplitudo yang ditentukan. Subplot kedua menampilkan plot magnitudo dari transformasi Fourier dari sinyal tersebut dalam domain frekuensi dengan mengubah nilai variabel amplitudo dari 5 volt menjadi nilai yang lebih tinggi seperti 245 atau bahkan bisa lebih tuh. Nah, akan mengubah tinggi rendahnya puncak-puncak amplitudo, yang artinya semakin tinggi pula puncak-puncaknya gelombang pada grafik, maka dia akan menambahkan peningkatan dalam amplitudo sinyal tersebut. Meskipun demikian, plot magnitudo pada subplot kedua tidak akan berubah karena transformasi Fourier hanya menggambarkan distribusi energi frekuensi dari sinyal. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya percobaan nomor 3, pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Di sini kode program yang diberikan itu seperti ini, dan ini hasil grafik dari domain waktu maupun domain frekuensi. Nah, jadi pada subplot pertama, osilasi sinyal S-nya itu hasil perjumlahan dari dua sinyal S1 dan S2. Osilasi tersebut memiliki frekuensi F1 dan F2 yang masing-masingnya itu 1 Hz dan 3 Hz. Pada subplot kedua, spektrum frekuensi itu dihasilkan menggunakan transformasi Fourier dari sinyal S. Puncak amplitudo pada spektrum frekuensi ini terlihat pada frekuensi F1 dan F2 sesuai dengan frekuensi komponen sinyal S1 dan S2. Jadi ini program awal dari kode yang telah diberikan gitu. Selanjutnya kami diminta untuk mengubah F2-nya itu menjadi 10, 20, 25 dan seterusnya. Namun kami hanya mengambil 3 angka tersebut yaitu 10, 20 dan 25. Di sini sudah kami ganti dan S2-nya itu disesuaikan dengan F2-nya. Ini untuk F2 sama dengan 10, ini F2 sama dengan 20, dan ini F2 sama dengan 25. S2-nya itu disesuaikan dengan F2 yang telah diganti. Seperti itu. Jadi, pada grafik subplot pertama atau domain waktunya itu berubah, kami melihat lebih banyak osilasi atau gelombang sinusnya itu lebih cepat gitu, sesuai dengan frekuensi yang baru diintegrasikan. Nah, pada grafik subplot kedua muncul puncak baru pada frekuensi yang diubah, menandakan adanya komponen frekuensi baru dalam sinyal sesuai dengan nilai frekuensi yang diubah. Ini ada puncak baru di titik 25 pada F2 sama dengan 25. Dan ini ada puncak baru di titik 20, dan ini ada puncak baru di titik 10. Seperti itu. Jadi, setiap kali mengubah F2, kami melihat grafik domain waktunya itu berubah cepat dalam osilasi dan grafik domain frekuensinya itu terdapat puncak baru pada frekuensi yang diubah. Nah, selanjutnya kami diminta untuk mengubah nilai amplitudo sinyal keduanya itu menjadi 1, 5, atau 10. Namun kami hanya menampilkan nilai amplitudo sinyal keduanya itu 5, dan untuk 1 dan 10-nya itu dicantumkan di laporan. Jadi, diawali dengan F2 sama dengan 3, dan nilai amplitudo sinyal keduanya itu diubah menjadi 5. Ini untuk grafiknya, ini untuk F2 sama dengan 10, ini F2 sama dengan 20, dan ini F2 sama dengan 25. Terlihat jelas di domain waktu maupun di domain frekuensinya. Tuh, jadi ketika nilai amplitudo sinyal keduanya itu diubah menjadi 5, terlihat jelas perubahan pada spektrum frekuensi sinyalnya. Secara keseluruhan, peningkatan amplitudo sinyal keduanya itu mengakibatkan peningkatan amplitudo puncak pada frekuensi sinyal kedua. Dapat terlihat juga pada gambar frekuensi di mana
puncak amplitudenya itu akan bergeser sesuai dengan nilai frekuensi sinyal kedua yang diubah gitu. Sama seperti sebelumnya, terdapat perubahan pada frekuensi sesuai dengan F2 yang telah diubah. Itu jadi peningkatan amplitude sinyal kedua ini mempengaruhi puncak amplitude pada frekuensi yang sesuai dalam sinyal kedua tersebut gitu. Namun perlu digarisbawahi kalau perubahan amplitude sinyal kedua ini tidak mempengaruhi frekuensi sinyal pertama, namun dapat mempengaruhi amplitude total pada sinyal frekuensi yang bersesuaian dengan sinyal kedua. Seperti itu. Oke, nomor 4 itu ada percobaan pengamatan frekuensi pada kombinasi 4 sinyal. Nah, ini kode program yang diberikan sama seperti sebelumnya nomor 3, namun ada penambahan frekuensi dan sinyalnya. Ini untuk hasil grafik dari domain waktu maupun frekuensinya. Jadi pada grafik domain waktu ini menunjukkan keempat sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda. Dan hasilnya itu akumulasi dari osilasi keempat sinyal, dan osilasi tersebut sebagai variasi gitu amplitudo dalam domain waktu. Selanjutnya, grafik pada sublet kedua itu menunjukkan representasi frekuensi dari sinyal S gitu menggunakan transformasi Fourier. Sama seperti sebelumnya gitu. Karena menggunakan keempat frekuensi yang berbeda, kami melihat puncak-puncak pada frekuensi sesuai dengan frekuensi masing-masing sinyal. Yang ini, di sini frekuensi sinyal itu ada 1 Hz, 3 Hz, 5 Hz, dan 7 Hz. Ini tergambar di domain frekuensi. Ini untuk program awal dari kode program yang diberikan. Selanjutnya kami diminta untuk merubah F2, F3, dan F4 itu menjadi 10, 20, dan 30. Ini. Dan untuk F1 itu tetap, untuk S2, S3, dan S4-nya itu menyesuaikan dengan frekuensi yang diubah dari nilai amplitudonya. Itu. Ini untuk hasil dari grafik domain waktu, dan ini domain frekuensinya. Jadi, sama seperti percobaan sebelumnya gitu, nomor 3, grafik pada sublet pertama yang ini berubah karena telah mengubah frekuensi komponen sinusoidalnya gitu menjadi lebih tinggi, yaitu 10, 20, dan 30. Gitu. Sinyal ini memiliki osilasi yang lebih cepat dari program awal gitu, sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan. Nah, untuk grafik pada sublet kedua ini atau domain frekuensinya berubah juga, dan terdapat puncak baru pada frekuensi 10 Hz, 20, dan 30 yang telah diubah tadi. Nah, itu tuh terjadi karena adanya komponen frekuensi baru dalam sinyal gitu. Dengan kata lain, perubahan frekuensi pada F2, F3, dan F4 itu menyebabkan penambahan komponen sinusoidal dengan frekuensi yang baru ke dalam sinyal dan dibuktikan dalam perubahan grafik baik dalam domain waktu maupun domain frekuensinya. Seperti itu untuk percobaan pengamatan frekuensi pada kombinasi 4 sinyal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah dijelaskan tadi. Untuk percobaan pertama yaitu fenomena Gibbs, yang mana melalui eksperimen dengan deret Fourier dalam MATLAB, dapat diamati bahwa dengan menambahkan jumlah komponen sinusoidal, pendekatan deret Fourier dapat lebih baik mendekati bentuk sinyal persegi. Ini menggambarkan prinsip bahwa sinyal persegi dapat diaproksimasi dengan menggunakan jumlah komponen sinusoidal yang lebih banyak dalam deret Fourier. Lalu untuk percobaan kedua, yaitu pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal, dapat diamati bahwa perubahan nilai frekuensi pada sinyal sinusoidal mempengaruhi lokasi dan tinggi puncak dalam domain frekuensi, sedangkan perubahan amplitudo hanya mempengaruhi skala sinyal dalam domain waktu, tanpa mempengaruhi plot domain frekuensi. Penggunaan FFT memungkinkan pemetaan dari domain waktu ke domain frekuensi untuk memahami komponen frekuensi yang ada dalam sinyal. Lalu, untuk percobaan ketiga, yaitu pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal,
Percobaan ini menggambarkan bagaimana variasi frekuensi dan amplitudo pada sinyal sinusoidal dapat mempengaruhi sinyal gabungan. Pada grafik waktu, perubahan frekuensi mempengaruhi periode dan kecepatan osilasi. Dan perubahan pada amplitudo mempengaruhi tingkat kontribusi sinyal individu terhadap sinyal gabungan. Sedangkan pada grafik spektrum frekuensi, perubahan ini tergambar pada pergeseran amplitudo pada frekuensi yang disesuaikan. Lalu, yang selanjutnya ada pengamatan frekuensi pada kombinasi 4 sinyal, yang mana perubahan frekuensi menciptakan pola osilasi yang lebih kompleks pada sinyal gabungan. Nilai frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan osilasi yang lebih cepat, sementara frekuensi yang lebih rendah menciptakan osilasi yang lebih lambat. Pada grafik spektrum frekuensi, puncak amplitudo yang sesuai dengan frekuensi baru menciptakan sesuai dengan frekuensi yang diubah dan menciptakan spektrum yang lebih kaya. Cukup segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.